Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk perenungan kebaktian rumah tangga pada saat ini. Dan kita akan berdoa sebelum pertolongan selanjutnya. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kembali kami bersyukur kepada-Mu karena Tuhan memberikan kesempatan
kesempatan bagi kami untuk bersama-sama melaksanakan kebaktian rumah tangga. Tibalah saatnya bagi kami untuk menemukan firman Tuhan. Percaya firman ini akan menyelamatkan kami, menolong kami, orang-orang yang lebih baik lagi dari mereka. Ini akan Roh Kudus sepanjang renungan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan. Saat ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan dilenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan ini. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjalani Minggu Prapaskah bukan dengan hikmat manusia, melainkan dengan hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kalau kita berbicara tentang salib, banyak orang kemudian menilai salib itu seperti apa yang dipahaminya sendiri. Dan tidak sedikit juga kemudian orang-orang membenci salib. Artinya saudara-saudara, ada orang yang merasa salib itu sebuah kebodohan seperti yang dikatakan di sini. Mereka tertawa, bahkan dikatakan salib itu sebuah simbol yang tidak masuk akal. Karena pikir mereka, saudara-saudara, mana mungkin dunia yang adalah orang-orang atau manusia yang berdosa ini, lalu ada orang yang rela mati untuk mengorbankan nyawanya menebus dosa orang lain dengan cara yang begitu hina, yaitu tergantung di atas kayu salib. Bukankah ada yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 13, demikian firman Tuhan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi jelas saudara-saudara, orang yang menertawakan salib itu adalah orang yang juga memiliki alasan yang jelas bahwa salib adalah, katanya di sini, sebuah tindakan yang merupakan penghinaan. Ayat ini saudara-saudara jelas menyatakan berita tentang salib bagi orang atau bagi semua orang. Orang yang mengenal Kristus maupun orang yang belum mengenal Kristus. Memang saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa yang dikerjakan oleh Kristus tak lepas dari rencana Allah. Dan salib adalah pilihan Allah untuk menyelamatkan manusia yang tidak mudah untuk dipahami. Akibatnya saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia itu juga dipandang sebagai kebodohan. Karena salib dipandang sebagai kebodohan. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua, kepada jemaat Tuhan, bahwa sebenarnya saudara-saudara, salib itu adalah lambang kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan Maha Kuasa untuk bisa menolong manusia. Dan itu saudara-saudara, artinya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk bisa lepas dari dosa ini. Walaupun ada banyak respon atas salib yang dialami oleh Yesus, tapi salib ini adalah karunia Allah yang terbesar bagi kehidupan mereka yang percaya kepadanya.
Maka saudara-saudara yang Tuhan kasih, tadi dikatakan bahwa bagi orang-orang Yahudi khususnya yang tidak percaya kepada salib, salib adalah kebodohan. Dan bagi orang-orang Yunani pun, bagi orang Yunani yang memang tidak percaya kepada salib, salib adalah juga sama kebodohan. Tapi kata firman Tuhan, bagi mereka yang kemudian dipanggil oleh Allah untuk percaya kepada Kristus, maka salib adalah karunia terbesar bagi hidupnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi, orang yang telah menerima anugerah keselamatan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, maka dia saudara-saudara akan berupaya untuk menyampaikan berita tentang anugerah itu kepada orang lain. Artinya saudara-saudara, salib itu akan dia sampaikan kepada orang lain dengan pemahaman, bukan pemahaman dari manusia yang dikatakan bahwa salib adalah kebodohan, tetapi pemahaman dengan hikmat dari Allah. Terlebih saudara-saudara yang Tuhan kasih, memang hikmat dari Allah itu tidak mudah untuk kita selami. Allah dengan berbagai macam cara akan hadir dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, termasuk dengan jalan salib itu. Pada minggu Prapaskah yang kita sedang jalani pada saat ini, saudara-saudara, kita harus memahami ini. Hikmat kita harusnya hikmat yang berdasarkan iman kepada Allah, bukan hikmat pengetahuan manusia belaka, hikmat yang kita miliki belaka. Karena saudara-saudara, hikmat kita seringkali justru menjebak kita kepada kehidupan yang duniawi, sementara hikmat dari Allah adalah kehidupan kekal di surga. Bukan berarti kemudian hidup dalam dunia tidak perlu hikmat. Perlu hikmat. Justru dalam dunialah kita memerlukan hikmat yang luar biasa, supaya ketika kita hidup dalam dunia, kita tidak lepas dari rencana Allah untuk mendapatkan kehidupan kekal di surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, demikian juga ketika kita menghayati minggu Prapaskah ini, dalam mempersiapkan bagaimana kita menghadapi pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ada jalan-jalan yang harus Yesus tempuh. Dan mari kita kemudian menghayati perjalanan Yesus yang luar biasa yang dinamakan Via Dolorosa itu, juga dengan penghayatan yang sesungguhnya dari kita, dengan pengorbanan yang sesungguhnya dari kita. Apa yang kita bisa lakukan dalam menghadapi minggu Prapaskah ini? Yang pertama, Bapak saudara-saudara yang Tuhan kasih, bahwa kita harus berhikmat. Artinya saudara-saudara, di tengah dunia yang serba susah saat ini, hikmat dibutuhkan. Tak mungkin saudara-saudara kita bisa melewatkan kehidupan ini, tak mungkin bisa melewati masa-masa sulit ini tanpa pertolongan Tuhan. Jadi jangan kemudian kita menyombongkan diri dengan kekuatan sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dan jangan sekali-kali saudara-saudara yang Tuhan kasih kita membenci salib. Seolah-olah salib itu tidak ada makna, tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan dari salib itu. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa salib bukan hanya untuk menyelamatkan manusia dari kesulitan hidupnya, tapi yang terbesar makna salib, makna kematian Yesus di kayu salib adalah ketika Yesus hadir untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, penyelamatan melalui salib ini harus kita sampaikan juga kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Mulailah dari anak-anak yang kita kasih. Ajarkan mereka untuk mengenal Kristus dengan benar. Ajarkan mereka kepada pengorbanan Kristus yang sesungguhnya, sehingga mereka akan bertumbuh dengan wawasan yang baik, wawasan yang benar tentang salib dan pengorbanan Yesus. Mereka tidak menjadi orang-orang yang berpengetahuan rendah dan sehingga menganggap bahwa salib itu adalah sebuah kebodohan. Justru mereka harus mempunyai pemahaman bahwa salib adalah anugerah terbesar bagi Allah, dari Allah untuk manusia atau untuk dirinya sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, masih kita sebarkan, mari kita sampaikan berita tentang salib ini juga kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Entah itu di tempat pekerjaan, entah dimanapun kita berada, salib itu harus menjadikan lambang kebaikan, lambang kabar sukacita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, di balik itu semua saudara-saudara, salib hanya akan mewujud nyata, atau pengorbanan Kristus akan mewujud nyata
dalam kehidupan kita jikalau kita pun punya keinginan untuk beriman kepada Kristus. Karena itu jagalah iman kita. Walaupun sulitnya hidup saat ini, di tengah pandemik yang kita alami, menjaga iman adalah wujud kita ingin berhikmat seperti yang Allah inginkan. Selamat memasuki Prapaskah dan selamat menyambut pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan. Bahwa kami diajak untuk bisa menjadi orang-orang yang memiliki hikmat yang benar. Hikmat dari Allah, hikmat yang akan menuntun kami kepada kebaikan. Ampunkan kesalahan kami ya Tuhan, jikalau kami kurang berhikmat sebagaimana yang Tuhan harapkan. Biarlah dengan rencana Tuhan, maka kehidupan kami akan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak. Saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi, anak-anak, orang tua yang kami cintai, berkatilah mereka. Kasih mereka, karuniakan kesehatan buat kami semua. Kami juga berdoa untuk persekutuan yang kami rindukan, untuk boleh kami bangun kembali dengan tatap muka. Tuhan berkati supaya itu boleh terwujud pada waktunya nanti. Sebab kami tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik yang akan Tuhan tunjukkan kepada kami semua. Kami berdoa juga untuk penanganan COVID-19 dengan vaksinasi. Tuhan berkati agar semua orang boleh menyambut vaksinasi itu dengan sukacita, sehingga kami sekalian boleh melakukan aktivitas kami lebih baik lagi, walaupun ada hal-hal yang harus kami perhatikan. Kepada dalam surga kami juga berdoa untuk berbagai rencana dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Engkau hadir menjumpai kami, bahkan memberikan pertolongan ketika kami berada di dalam kesulitan. Pada dalam surga inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami, akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan dalam bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menolong kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.